Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada at-taubata wa harrama al-israr. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibil athar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatal akhyar. Wa ala alihi wa sahbihi sadatil abrar. Wa ba'du fahadihi ta'likun ala wasiyati Syekh Al-Arif Billah Ta'ala Abi Ishaq Ibrahim Al-Mabtul At-tayyiba lillahi tharahu wa ja'alal jannata mutaqallabahu wa maswahu wa nafa'ana wal muslimin bibarakatihi wa ada aliyu alaihim min salihin da'watih. Wallahu ta'ala as'alu an yanfa'a bihi wa yaj'alahu khalisan liwajhi innahu ala kulli syai'in qadir. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berhadir, tentunya tidak lepas daripada qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya wajib kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini bersama-sama. Kita menjalankan perintah Allah, salat maghrib berjamaah sambil menunggu isya. Tak sedikit taklim kita mudah-mudahan membawa manfaat maslahah fid din wad dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, seluruh pengikut dan pecinta sunnah beliau ila akhir zaman. Mudah-mudahan kelak pada waktunya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Adapun kitab yang kita baca pada hari ini, karena pesanan kita belum sampai, belum datang, mungkin insya Allah mudah-mudahan Senin depan sudah datang, sambil sama-sama kita menyimak. Harganya murah aja, 20.000 aja. Cuman kitab yang kita baca ini Arab lah, lain bahasa Melayu kayak semalam, memang Arab. Ada kopiah gundul, jadi pian menyimak, pian bisi kitabnya pian menyimak, kawapian mendabit sambil memaknai itu begamat. Adalah yang dikarang oleh Al-Imam Rabbani Al-Arif Billahi Ta'ala Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, seorang ulama besar, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, seorang murabbi ruh, seorang yang membimbing daripada roh seluruh murid-murid yang pernah belajar kepada beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil barokah daripada Allah Subhanahu wa taala melewati daripada ilmu yang dikarang oleh beliau ini. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Awalal wasiyati alaika ayyuhal akhi bil istiqamati bit taubah. Yang pertama adalah wasiat sidin, alaika ayyuhal akhi, maka lazimilah olehmu, dawamilah olehmu, wahai saudaraku, bil istiqamati bit taubah, di dalam bertaubat itu secara istiqamah. Wa taubata fil lughah, bermula adapun taubat itu secara lugat. Lugat itu bahasa lah. Ar-ruju'u yuqalu taba ay raji'a, kembali artinya dikatakan taba ay raji'a, taubat itu artinya kembali. Maka kata kembali itu berarti secara lugat ini kembali. Wa fisar'i, dan di dalam menurut ilmu syara' ar-ruju'u amma kana matmuman, kembali dari sesuatu yang dicela fi syar'i, di dalam hukum syara'.
ila ma huwa mahmudun fi syar'i, kembalinya kepada sesuatu yang dipuji oleh syara. Makanya ngaran orang kembali itu tentunya kita tidak ada di tempat kembali. Pian di Palangkaraya ditakoni orang, rumah di Palangkaraya, pian di Palangkaraya juga. Hendak mana pian? Saya mau kembali ke Palangkaraya. Lah pian di rumah di mana? Palangkaraya juga. Itu lain kembali itu. Jadi rujuk kembali itu berarti kata kembali itu orang jauh. Seperti redaksi Al-Quran ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sedang dekat dengan Allah, maka wasiat Allah apa? La taqraba hadhis sajarata. Kalian berdua, Adam dan Hawa, karena taqraba itu ada alif-alifnya, alif tasniyah, menunjukkan kamu berdua. Kamu berdua jangan mendekati ini pohon. Hadhis sajarah, ini pohon. Berarti waktu itu Adam belum bernoda, belum berdosa. Maka Adam dengan Allah, Adam, Allah, Hawa dan pohon itu saling berdekatan. Adam dekat dengan Hawa, tidak berjarak karena Adam belum ternoda, masih ada di surga. Begitu Nabi Adam, ya tentunya semua tidak lepas dengan skenario Allah. Memang skenario Allah begitu. Adam ya memang harus tergoda. Kalau ada di dunia, ada. Kita kan ada di dunia, surga semua sudah. Tapi ketergelincirannya Adam ini alasannya diterima oleh Allah. Ketika Nabi Adam dirayu oleh iblis, itu iblis memakai nama Allah. Memakai nama Allah. Maka kata Adam ketika ditanya, Adam, kenapa engkau melanggar apa yang kularang? Kau sudah kuberi kenikmatan dalam surga, segala makanan, minuman, segala serah, kamu mau makan apa, mau minum apa, tapi satu ini pohon jangan kau makan. Tapi kenapa engkau melanggar? Ujar Nabi Adam, saya tidak mengira kalau ada orang menyebut namamu, bersumpah dengan namamu, berani berdusta. Maka karena iblis menyebut namamu, maka saya percaya dengan iblis. Bukan kepada iblisnya, tapi karena iblis mengataskan namamu, maka saya percaya. Nah, maka diampuni. Artinya apa? Tidak diusir itu secara apa? Secara halus. Kenapa? Karena Adam diusir, diberkahi, artinya dibekali oleh Allah. Kamu diberi apa nama bahasa-bahasa, seluruh alat-alat di dunia ini itu diberi. Yang lain kada tahu. Nah, ternyata setelah Nabi Adam ini jauh dari Allah karena dosa, redaksi Al-Quran bukan hati lagi. Alam anhakuma, alam tanhakuma antil kasajaroh. Nah, apakah aku tidak pernah melarangmu dari itu pohon? Setelah Adam melanggar larangan Allah, maka Adam jauh dengan Allah. Itu kan kata muhotob atau kata-kata yang ditujukan dalam sesuatu yang jaraknya jauh. Itu kalau ini dekat. Sebelum Adam melanggar hadhis sajarah, kenapa? Kau jangan memakan pohon ini, jangan memakan buah pohon ini. Tapi setelah melanggar, apakah aku tidak pernah melarangmu untuk tidak memakan pohon itu? Kata Allah. Sudah berjarak. Maka taubat asal kata dari taba, ya tubuh itu kan, itu rujuk artinya kembali. Berarti kita ini seharusnya memang setiap hari merasa berdosa, lalu kita kembali kepada Allah. Jangan merasa suci. Mensucikan diri disuruh oleh Allah semaksimal mungkin mensucikan diri, tapi merasa suci jangan. Membersihkan diri zahir batin disuruh, tapi merasa paling bersih jangan. Makanya rujuk kembali. Nah, Adam beristighfar kepada Allah. Apa istighfarnya Adam? Rabbana zolamna anfusana. Nah, ya Allah, Rabbana wahai Tuhanku, Tuhan kami, karena berdua lawan Hawa. Zolamna anfusana, kami telah berbuat zolim kepada diri kami. Wa ilam takfir lana, amun pian kadang mengampuni kami,
lanakunanna minal khosirin, maka kami termasuk orang-orang yang rugi dan celaka. Jadi Nabi Adam ti kada minta kembali ke surga kada. Kalau pang ya Rabbana irji'na ilal jannah, ya Rabb kembalikan ulun ke surga kada, tapi Adam mohon diampuni atas kezaliman dirinya itu. Semua nabi-nabi yang berdosa cuman minta ampun. Yang ditelan ikan paus ya Pak, Nabi siapa? Nabi Yunus kayak pas istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina. Kuntu minaz zalimin, ulun termasuk orang-orang yang zalim. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Nah, la ilaha anta subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi mengakui diri zalim, diri itu dosa, itu akhlaknya para nabi. Nah, kita jangan. Semulia-mulia seseorang adalah orang yang tak merasa dirinya mulia. Setinggi-tinggi derajat seseorang adalah orang yang merasa tidak punya derajat ini. Nah, ketika seorang merasa mulia, maka runtuhlah dia. Ketika orang merasa tinggi derajatnya, maka rendahlah derajat seseorang itu. Nah, jadi menurut lugat bahasa, tobat itu kembali. Nah, kembali. Menurut syara, apa kembali? Ammaka namadmuman, dari sesuatu sifat-sifat dosa-dosa yang tercela. Ila apa? Ila mahwa mahmud, kepada sesuatu yang dipuji. Fisar'i, di dalam hukum syara. Apapun itu, segala sesuatu yang dicela dalam agama kita ini, maka wajib kita bertaubat. Apapun. Nah, walaha bidayatun, maka baginya ada permulaannya. Bidayatun, bagi taubat itu ada permulaannya. Wanihayatun, dan ada akhirannya. Nah, fabidayatuha, adapun permulaan taubat, atau batu minal kabair, yaitu pertama taubat daripada dosa besar, segala yang haramkan oleh Allah, dosa-dosa besar. Jadi ada hadis, ketika seseorang itu taubat daripada seorang pemuda, ada seorang pemuda meninggal dunia, mata fisabin fa innahu taib, orang itu masih muda lalu inya bertobat, setelah bertobat mati. Seorang pemuda tuh dalam keadaan bertobat mati, maka di mana kubur itu dikubur, orang itu yang bertobat itu dikubur. Nah, seorang pemuda yang bertaubat tadi meninggal dunia dikubur, maka tempat yang untuk mengubur itu kanan kirinya 40 hari di stop siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang bertobat ini seorang pemuda. Karena pemuda ini masih labil, pemuda ini rata-rata nafsunya masih besar, jiwanya masih bergelora, dia mampu bertaubat kepada Allah. Pasnya taubat mati, maka di mana dikubur di situ, maka kanan kiri di komplek kuburan itu yang ahli ajab, ahli disiksa oleh Allah, di stop 40 hari karena taubatnya seorang pemuda. Maka taubat ini luar biasa. Makom taubat ini permulaannya adalah seseorang bertaubat daripada dosa-dosa besar. Summa shaghair, lalu dosa-dosa kecil. Summal makruhati, lalu dosa-dosa yang dimakruhkan. Barang-barang yang makruh itu ditobati juga, ngaran orang bertaubat tuh. Ada nambah makruh aja juga ada. Makruh taubati. Summa min khilafil aula, lalu taubat dari meninggalkan sesuatu yang utama. Dan kita sampaikan umpamanya sholat itu yang utama itu sholat berjamaah, kita meninggalkannya itu ditaubati. Nah, umpamanya kita sembahyang tuh yang bagus itu tepat waktu atau awal waktu, kita pinat berdudi-dudi sembahyang, ditaubati juga. Ya, kan kita ini kada langsung nang ahli ibadah, kada dahulunya kan pasti masa muda kita zaman jahiliyah bahari yang nah kada kenal majelis taklim, kada kenal sembahyang jamaah,
kada kenal zikir rotib apa, kada kenal bahari zaman jahiliyah, maka itu kita rasanya nang diharamkan kita ranjah dahulu, yang makruh-makruh kita tinggal, kita gawe dahulu. Apalagi meninggalkan yang lebih utama makinnya sembahyang aja mun handak sembahyang kada kadai dahulu. Maka kita meninggalkan yang utama itu disuruh menaubati. Umpama pian bersedekah, yang utama sedekah itu secara sembunyi-sembunyi, sir samar. Nah kita ada bersedekah, natek umpamanya bersedekah, sudah ya. Jangan kadosa nih ini jangan diumumkan lah, karena disangka riya kadosa pandiri itu. Karena orang minta jangan diumumkan, karena disangka riya itu orang riya. Sudah bersedekah sudah, sudah. Nah, ketika kita ada meninggalkan yang lebih utama daripada sedekah tadi, taubat ijo ya Allah, dulu ulun bersedekah, ada rasa kepingin ini, kepingin itu, kepingin dipuji seorang pemurah, kepingin ini dan sebagainya, kepingin balasan terima kasih daripada orang dan sebagainya, dan itu bukan yang utama. Yang utama secara share, seakan-akan kita sedekah tangan kanan, tangan kiri kada tahu seharusnya kayak itu, maka ditaubati juga. Nang bujur-bujur itu kayak itu sebetulnya. Lalu apa? Summa min ru'yatihil hasanat, lalu bertaubat daripada melihat dirinya sebagai orang baik. Selama ini kita kan kayaknya merasa bukan diri kita nih kotor, seakan-akan merasa diri kita baik. Itu harus ditaubati juga. Nang merasa diri baik ada berdosa, merasa diri penyembahyang, merasanya tuh amun penyembahyang tuh bagus ya, terus akan aja penyembahyang, terus akan aja mengaji jamaah, cuman merasa penyembahyang, merasa peibadah, itu harus ditaubati juga. Merasa diri baik, merasa diri baik. Wa ru'yatihil hasanat, melihat dirinya adalah orang yang baik. PD benar ya. GR benar. Belum tahu nang kita merasa baik ini, karena yang tahu kita ini orang. Orang ini bila kada mau menerima nasihat berarti orang ini sombong. Sedangkan Nabi Muhammad SAW selalu minta pendapat kepada sahabat Nabi itu, padahal kayak apa Abu Bakar menurut pendapat pian, kayak apa Sayyidina Umar, kayak apa menurut pendapat pian, menaku tuh kayak ini. Itu Nabi mencontoh lawan kita. Ini kadang-kadang tersinggung, aku dia ada asa terpukul tadi ya. Ini guru tadi berpandir apakah ini. Padahal kemana tahu kasusnya jamaah kan ada tahu, sekedar pepandir di apa adanya itu. Nah, berarti merasa diri baik. Nah, itu harus ditaubati juga. Harus ditaubati merasa diri baik. Tsumma min ru'yati anna sara ma'dudan minal fuqara'iz zaman. Lalu dia merasa melihat dirinya adalah orang yang dibilang orang itu paling fakir di zaman itu, sampai sulit dia mengurus dirinya. Sok wara, sok salafi, sok sufi, mohon maaf. Sok sufi itu kenapa? Karena orang sufi bahari kan rambut kada kobar lagi menatak, baju kada kobar lagi, kayaknya nang sudah lusuh bener, nang kayak kada sempat memikirkan dunia, nang kayak orang itu khusus akhirat aja, nah merasa nang kayak itu tuh ditaubati juga. Nah orang bahari memang kayak itu, orang salaf-salaf tuh kan sampai berjalan berdakwah sampai baju ini lusuh, sampai berbau buruk baunya ini, tapi itu monnya dasar kayak itu bagus, tapi mon sengaja supaya dibilang, oh si din tuh warak, si din tuh juhud, kada mau dunia lagi. Lihat oh kopiahnya sampai nang kuning kada kuning, habang kada habang, yo jangan lah. Hirang kada hirang juga jangan lah. Kada memikirkan lagi di awak sidin, lihat saking sidinnya juhud, hati langsung Allah. Nih amun kita merasa di situ harus ditaubati juga. Jadi kita nih pakai torekot yang nyaman-nyaman aja. Torekot apa? Jar guru bahari madahi, ikam rambut jangan nang sampai gimbal atau nang kada disisir kemana, jangan, yang rapi. Rasulullah aja kemana-mana bawa sisir, supaya apa? Supaya orang kada menyambat kita, akhirnya jadi gibah. Sebab gibahnya karena memandang kita, dosa juga kita. Nang kawat tuh baju yang rapi ya lah, supaya kita nih kada disangka orang nang fakir kayak itu. Nah karena sangkaan orang kepada kita, oh orang ini berarti orang ini anu aja ekonomi bagus saja tuh, nah lihatannya bagus, baju rapi aja, itu jadi doa.
Jar guru bahari madan kayak itu. Jadi jangan sampai kita nih kelihatan pina rebok ujar orang nang ada rapi acak-acakan. Jangan. Nah, jangan. Nabi kemana-mana rapi. Nabi itu membawa sisir, berminyak rambut. Rasulullah tuh kayak itu. Nah, makanya orang yang ru'yatu annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zaman, orang itu seakan-akan melihat dirinya orang yang terbilang orang yang paling fakir di zaman itu karena penampilannya lusuh kumuh. Si disangka orang dasar kada sawat lagi maharagu awak lagi jen. Urus awak sidin jar. Nah ini jangan sampai kita merasa diri kayak itu. Ditaubati juga nang itu tuh. Summa min ru'yatihi annahu shadaqa fit taubah. Dan harus ditaubati lagi kalau dia melihat dirinya sudah betul-betul benar dalam bertaubat. Bah aku nih, wah ini sudah bujur taubatku nih sudah. Nah merasa, karena orang yang merasa dirinya sudah benar taubatnya, sudah diterima taubatnya, ini akhirnya sombong. Ini justru jar ulun bahari itu taubat yang perlu ditaubati. Nah, istighfar yang perlu diistighfari. Dia nih duduk banyak di muka lawang, ada orang lalu, kecil nih itu ya, aku kan bisa ya. Nah, hati-hati, biar duduk aja, melintas entil nih itu aku kan bisa ya. Nah, hati-hati itu, itu perlu ditaubati. Jadi merasa melihat dirinya annahu shadaqa. Kalau dirinya sudah betul-betul orang yang bertaubat, itu pun harus ditaubati. Nah, summa min kulli khatirin yahturu lahu min ghairi mardatillah. Lalu yang ditaubati sesuatu yang menggeritik di dalam hati, yang geritik hati kita itu ghairu mardatillah, tidak dapat ridhonya Allah. Geritik apapun yang di dalamnya kadang mengandung ridho Allah, perlu ditaubati. Yang kayak tadi itu juga kan menggeritik jadi hati. Tapi geritikan hati ini kan walaupun malaikat kada tahu, Allah tahu. Allah tahu, lalu Allah kada ridho karena geritikannya ini yang kada diridhoi Allah, yang dicela oleh Sarah. Geritikan dalam hati lintasan nih. Duduk kayak ini nih. Bah, kayaknya nang paling rajin di majelis ini aku aja nih. Nang lain datang bina banu datang banu kada. Nah itu lintasan hati geritik yang kada diridhai Allah, merasa palingnya itu. Nah jadi bukan hanya ucapan tingkah laku, tapi lintasan di hati kotor itu kan, kotor tuh geritik di hati yang tidak diridhai Allah. Apalagi geritik di hati merasa paling bagus, apalagi geritik di hati hiri, apalagi geritik di hati riak, sombong dan sebagainya. Nah makinnya itu sudah jelas tuh. Nah, wa amma nihayatuha, dan itu tadi permulaan yang harus ditaubati. Jadi dosa besar, dosa kecil, barang yang makruh, meninggalkan yang lebih utama, melihat diri itu bagus, melihat diri itu sebagai orang yang sufi, yang supaya dipandang orang-orang itu fakir seluruh di zaman itu, ada mengurusi diri lagi, nang urusan akhirat aja dipandang, merasa kayak itu permulaan yang harus kita taubati sebelum melangkah taubat yang lainnya. Permulaannya. Wa amman nihayatuha, dan adapun tuh bahasa Indonesia, kalau bahasa Melayu bermula ya. Bermula, nah akhir daripada taubat, puncak-puncaknya taubat, fattaubatu kullu ma ghafala an sahwati dzikr rabbih ta'ala tarfata ain. Adalah puncak daripada taubat, ujar sidin, adalah ketika seseorang lupa untuk menyaksikan Tuhannya sekejap mata pun di dalam hatinya. Wah, ini sudah wali nang itu yang kita jauh nang itu tuh. Kita jangankan kita nang lagi biasa saja, kita lagi beribadah aja kadang-kadang kotor kritikan itu melupakan kita kepada Allah. Nah waktu beribadah tuh, contoh sembahyang aja. Nah, sembahyang aja kita kadang-kadang jasad menghadap kiblat, nah, baju potongan orang sembahyang sudah berwudu, sudah takbiratul ihram, jasad, tapi hati kadang-kadang masih hati kakabun sawit. Nah, ya Allah,
hati ke pasar, nah hati ke toko, hati ke baca aku banjur jaharuan ya. Nah ingat juga nama paunjunan nih sembahyang tuh padahal kita akui jangan kayak itu tuh. Nah, padahal puncak daripada taubat adalah jasidin kullu ma ghafala an suhudi rabbih, segala sesuatu yang melupakan untuk menyaksikan Tuhanmu torfata ainin, dalam kedipan mata. Makanya puasanya orang-orang wali itu sedetik tidak mengingat Allah dipandang batal puasanya. Dado mun kita nih banyak kada ingatnya. Hanya ada ingatnya. Makanya perlu taubat, istighfar terus. Dan kenapa garang kita nih sembahyang ngalih banar husuk? Nah, kenapa kita ngalih banar husuk? Ujar Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang kelima. Nah, lu baca di Masjid Al-Kausar tuh. Karena hati ini masih memikirkan kayak apa sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, kita masih memikirkan itu. Apa itu? Dunia. Karena kita ini masih fokus sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Apa yang dijamin Allah? Rizki. Yang kada dijamin apa? Kita ini mati husnul khotimah kah, su'ul khotimah. Kita nanti di kuburan disiksa orang kah, kada kah? Sanggup menjawab pertanyaan munkar nakir kada kah? Kena siratal mustaqim gugur kah, kada kah? Itu kan kada dijamin oleh Allah. Mun kada kita ikhtiar usaha dalam taat beribadah kepada Allah, menjauhi larangannya. Sedangkan yang dijamin kita ini mati-matian, habis waktu, habis tenaga, habis biaya untuk urusan yang nyata sudah dijamin. Mun itu masih di dalam hati kita pikirkan sampai ke sembahyang juga. Sampai ke sembahyang juga. Mun kita sudah menuntut sesuatu yang disuruh oleh Allah, sedangkan yang dijamin kita biasa-biasa saja, maka sembahyang kita apa? Pandangan mata hati mengalahkan pandangan mata zahir. Amun yang kita fokuskan yang dituntut oleh Allah. Apa yang dituntut Allah? Jauhi larangan, jalankan perintah. Itu yang dituntut Allah. Kalau kita menuntut yang dituntut oleh Allah, maka akan menguasakan mata hati kita, mengalahkan mata zahir. Sehingga mata zahirnya kada tapi perlu sembahyang tuh khusus melihat di persujudan aja, tapi mata batin disuruh memandang Allah. Kan gitu. Tapi kalau yang kita tuju, yang kita fokuskan adalah yang sudah dijamin, maka mata dohir kita membutakan mata hati kita. Nah, mata nyata di situ melihat persujudan, tapi mata batin yaitu tadi ke pasar, ke kebun, ke kantor, ke bini, ke anak, ke mobil, ke macam-macam mati. Karena dikuasai, mata batin dibutakan oleh mata zohir. Nah itu Isa Hajar nih Isa. Guring ya orangnya. Nyaman masjid di sini dingin ya Allah. Masya Allah. Lalu apa? Wadakarul muhakkikun. Karena kitabnya belum ada, jangan banyak-banyak dulu ya Allah mukadimahnya supaya kita sama menyimaknya. Tapi kita pesan semalam 5 biji aja. 5 biji 15 amunnya orang pesan lagi nah, ya. 20.000 aja murah ya. Yang penting ini namanya kitab Latifatun Shoghiratun fil Hasmi lakinnaha kabiratun fil ilmi. Ini kitab tipis bentuknya tapi besar faedahnya. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an maghfura wa tabarraka ma'suma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.